Apa plus minus bekerja dari mana saja atau work from anywhere bagi ASN dan PNS? Ya, telah bergabung bersama kami saat ini pemirsa pakar kebijakan publik, yaitu ada Pak Muhammad Said Didu dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Saad Mustopa. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke... Selamat sore. Selamat sore Pak. Pertama saya ingin ke Pak Said Didu terlebih dahulu nih, komentar dulu deh sebagai pengamat kebijakan publik. Jadi ASN atau PNS sebelumnya diperbolehkan work from home, kemudian setelah Lebaran selama 1 minggu tuh Pak ya. Nah sekarang ada lagi kebijakan yang sedang dikaji pemerintah, yaitu work from anywhere, bisa kerja di mana saja. Tanggapan Anda bagaimana Pak Said Didu? Saya pikir ide yang cukup bagus untuk melakukan itu. Dan saya dari dulu memang mengharapkan bahwa PNS itu sebenarnya yang diukur kinerjanya, bukan kehadirannya. Dan kalau saya ingin memberikan prioritas, mana sih yang harusnya tidak ada di kantor atau di lapangan? Pertama menurut saya adalah polisi lalu lintas. Itu sebaiknya nggak usah ada. Karena semua teknologi sudah ada, kalau ada pelanggaran langsung didenda saja. Itu polisi lalu lintas. Yang kedua, seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembayaran, pajak, apa segala, listrik, apa segala, semua yang terkait dengan pembayaran itu tidak ada orang. Sehingga tidak lagi ada transaksi di balik itu semua. Yang ketiga sebenarnya adalah terkait dengan administrasi yang tidak perlu kehadiran orang. Dan yang keempat adalah menurut saya menteri itu sebaiknya nggak usah di kantor, bikin repot kalau menteri itu ada di kantor. Biar aja di mana saja dia berada, karena sekali menteri datang, itu staf khusus datang, itu bisa rombongan, semua capek, satpam capek, semua capek. Jadi menurut saya kalau mau bekerja dari mana saja, awalnya menteri dulu deh, dia bekerja di mana saja, mau di rumahnya, mau di mana, biar birokrasi tenang di kantor gitu. Itu menurut saya yang dimulai dari menteri lah. Sudah menterinya nggak usah ngantor lah, bikin pusing. Saya ini sesmen dari 3 menteri, jadi saya mengalami kerepotan kalau menteri lagi ada di kantor, semua jadi repot. Padahal sebenarnya lebih aman kalau nggak ada gitu. Gitu Mbak. Jadi Tapi saya pikir ide ini bagus. Cuma problemnya adalah banyak aturan yang harus dilakukan karena ada namanya nanti ada verifikasi, ada birokrasi yang harus jadi. Tapi mungkin yang bagian-bagian itu oke lah, bahwa itu elektroniknya betul-betul diamankan, passwordnya diamankan, sehingga kalau pejabat itu sudah mengupload dokumen itu adalah anggap bahwa itu persetujuan dia. Nah, yang perlu dijaga adalah rapat-rapat. Yang penting itu adalah rapat-rapat yang betul-betul harus membahas. Jangan sampai rapat tapi ya rapat sekarang juga sama aja. Lin Chiwe datang ikut rapat padahal bukan pejabat gitu kan. Padahal rapat itu adalah membahas sesuatu keputusan. Nah, yang tidak boleh diketahui yang terkait, tapi jangan sampai nanti bekerja di mana saja, tahu banyak sekali Lin Chiwe di mana-mana gitu. Itu yang perlu diawasi gitu, Mbak. Oke. Kalau Kang Saan, controllingnya seperti apa Kang Saan melihat work from anywhere ini? Iya, pertama gini, kita harus kembali ke fungsi dasar ASN. Fungsi dasar ASN itu kan pelaksana kebijakan dan sekaligus pelayanan publik secara profesional. Jadi selama pelayanan publik dilakukan secara profesional dan dia bisa melaksanakan berbagai kebijakan secara efektif dan efisien, itu menurut saya tidak ada masalah. Yang penting dia bisa melakukan pelayanan secara publik. Nah, bagaimana nanti agar misalnya ngontrol, mekanisme kontrolnya, mekanisme mengawasi, yang kedua juga soal auditnya dan akuntabilitas kan gitu. Bahwa memang benar-benar mereka yang diberi kesempatan untuk kerja di mana saja itu menjalankan tugasnya. Ini kan kembali nanti soal ketika dikontrol aja kadang misalnya mereka malas-malas misalnya kan gitu kan. Kan banyak dikontrol datang malas-malas. Nah, apalagi ini yang nggak kelihatan. Dia ada di mana saja misalnya kan. Nah, ini yang paling penting nanti dirumuskan. Nah, nanti dari segmen mana saja dari ASN yang memang tetap mutlak harus ada di kantor dan mana yang tidak boleh yang ada di mana saja bekerjanya. Nah, hal-hal seperti ini nanti yang harus
melakukan pengkajian secara lebih mendalam, lebih serius. Yang kedua juga pengawasannya, transparansinya, akuntabilitasnya, bahwa diberi kesempatan kerja di mana saja memang dia pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Oke, Bang Said Didu, Pak Said, begini, kalau di luar negeri apakah sistem seperti ini sudah pernah ada yang mengadakan negara-negara tertentu dan bagaimana evaluasinya? Apa yang bisa kita ambil, kita tarik plus dan minusnya yang bagi yang sudah menerapkan ini? Mungkin di luar kita bisa berkaca. Iya. Saya baru pulang dari luar negeri. Hampir kita tidak pernah ketemu namanya pejabat. Kita tidak pernah ketemu namanya kecuali pelayanan kesehatan. Saya tidak pernah ketemu polisi di jalan. Karena memang yang bekerja adalah elektronik, jadi elektronik semua. Jadi, kita tidak mau ngurus visa, kita tidak pernah ketemu siapapun. Jadi menurut saya ini sudah terjadi di luar dan itu normal-normal saja sehingga tidak ada ruang permainan birokrasi. Dan saya pikir ini bagus karena terus terang penyebab korupsi juga di sini kan adalah karena birokrasi. Kalau birokrasi tidak lagi berhubungan dengan yang dilayani, maka itu akan mengurangi ruang untuk berbicara atau berkomunikasi dengan mereka. Saya ingin katakan tadi bahwa yang pertama itu adalah yang terkait dengan penegakan hukum juga. Jadi jaksa sama hakim itu jangan sampai sempat bersentuhan dengan pengacara atau terdakwa. Ini kan yang terjadi kan. Nah, pada ketemu hakim, walaupun di etikanya nggak boleh, tapi ketemu juga gitu. Nah, itu menurut saya hal-hal itu dihilangkan semua kontak antara yang dilayani dan melayani secara langsung sehingga korupsi semakin bisa dibatasi. Nah, itu menurut bahwa mana saja yang harus di awal melakukan itu. Saya kebetulan sampai puncak birokrasi, jadi agak paham. Sebenarnya saya nggak butuh bagian ini ada di kantor. Nah, tadi Pak Sam Mustafa menyatakan bagaimana cara mengendalikannya. Saya dulu mengatakan begini, disposisi saya ke eselon 1 itu saya tunggu maksimum 3 hari, baru balik ke saya. Ke eselon 2 itu maksimum 2 hari, ke eselon 3 maksimum 1 hari. Nah, itu caranya bahwa kalau lebih dari 1 hari nanti umpamanya saya asesmen, sekjen menyampaikan ke ini bahwa mohon masukan dan lewat, maka itu langsung dikasih kuning oleh komputer bahwa dia kuning karena dia melanggar daripada standar pelayanan yang ada. Dan itu gampang sekali. Jadi tidak lagi juga seseorang pegawai itu harus menyembah kepada istrinya pejabat atasannya karena takut dimarahi gitu. Nah, itu menghindari semua. Jadi supaya jangan istri-istri juga itu jangan jadi pejabat di kantor gitu. Itu bagus. Baik, Kang Saan, apakah dari level bawah sampai dengan atasan itu bisa diterapkan? Mereka bekerja dari mana saja? Sesaat lagi dijawab hanya di Kabar Petang pemirsa.